Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Optik Taufik dari Divisi Kesekretariatan Perusahaan. Pada video ini, saya mencoba meresum dari 5 video yang telah diberikan ke kami dalam acara Diklat Financial for Non-Finance. Dan izin kami share screen, saya share screen dengan pemahaman yang saya dapat dari video yang telah ditonton. Nah, kalau kita berbicara terkait Pelni ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi, tentunya di bawah Kementerian BUMN sebagai pemegang saham. Dalam hal ini, Kementerian BUMN sebagai investor tentunya memberikan mandatori kepada PT Pelni untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya. Kemudian secara teknis, karena Pelni ini berbisnis dalam transportasi laut, investasinya tentunya dengan memiliki kapal. Nah, dalam investasi ini, Kementerian teknisnya diserahkan ke Kementerian Perhubungan, sehingga penugasan-penugasan yang diterima Pelni itu datangnya dari Kementerian Perhubungan. Kemudian sesuai dengan aturan dari Kementerian BUMN bahwa Pelni ini harus mendapatkan keuntungan. Tentunya dalam mendapatkan keuntungan atau laba ini perlu sebuah pengelolaan keuangan, di mana ada ketentuan, ada metode yang dilihat, yaitu dari sisi arus kas, kemudian dari pendanaan. Dan dari pengelolaan keuangan ini tentunya akan muncul dari sisi laporan keuangan. Nah, ada 3 komponen yang menjadi penilaian atau yang menjadi poin dari penyusunan laporan keuangan ini, yaitu neraca atau laporan proses keuangan, kemudian laporan dari laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, dari laporan keuangan itu kita bisa melihat 3 hal, yaitu neraca, kemudian laba rugi, dan arus kas. Dari sisi neraca ada 3 hal. Kita bisa melihat sisi aset, kemudian utang, dan ekuitas. Asetnya juga dibagi 2 lagi, kemudian aset lancar dan aset tidak lancar. Kemudian dari sisi utang, itu ada utang lancar, kemudian ada utang jangka panjang, kemudian ada ekuitas. Ekuitas boleh dibilang adalah hartanya perusahaan. Kemudian laba dan rugi. Laba dan rugi ini juga bisa dilihat dari 2 hal, yaitu pendapatan dan biaya. Kemudian yang terakhir ada dari sisi arus kas. Dari sisi arus kas kita bisa melihat 3 hal juga, dari sisi aktivitas operasi, kemudian dari aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, bagaimana dengan neraca yang ada di PT Pelni? Kalau kita berbicara tentang aset lancar, aset lancarnya Pelni itu berada sebagian besar itu dari sisi pemerintah. Karena PT Pelni pendapatan atau pendapatan yang terbesarnya itu memang mendapatkan dari obligasi dari pemerintah, yaitu PSO. Sehingga PSO ini sangat berpengaruh kepada naik turunnya aset lancar ini. Kalau misalnya kita dapat pencairan dari pemerintahnya besar, itu berpengaruh kepada nilai aset lancarnya itu nanti angkanya besar. Tapi pada saat aset lancarnya angkanya menjadi turun, itu menjadi ada kemungkinan bahwa penagihan kita terhadap PSO itu belum turun. Kemudian ada juga dari pihak swasta. Kalau swasta itu biasanya dari
keagenan yang memang belum melunasi biaya kegiatannya. Kemudian ada juga shipper-shipper yang mengangkut muatannya dengan kapal pelni dan mungkin bisa juga mereka punya utang ke pelni. Kemudian kalau misalnya aset yang tidak lancarnya biasanya itu dari aset-aset yang pencairannya itu lama, bisa dari misalnya dari gedung, tanah, ataupun misalnya dari write-off-nya kapal atau penjualannya kapal. Kemudian dari sisi utang, nah utang jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek biasanya yang memang dapat diselesaikan kurang dari 1 tahun atau minimal 1 tahun, maksimal 1 tahun. Kemudian yang jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun. Biasanya kalau jangka panjang pinjaman-pinjaman dari bank atau obligasi. Kemudian terkait ekuitas, ini merupakan harta perusahaan. Semua harta dividen itu bisa masuk ke ekuitas. Kalau misalnya PLN dapat dividen dari anak usaha. Kemudian ada arus kas. Arus kas ada 3 hal terkait aktivitas operasi. Semua itu merupakan semua kegiatan yang terkait dengan bisnisnya PLN. Itu biasanya masuk ke aktivitas operasi. Kemudian kalau misalnya aktivitas investasi, biasanya ini adalah terkait dengan penjualan-penjualan atau pembelian-pembelian sarana penunjang di bisnis PLN, misalnya pembelian kontainer atau misalnya penjualan kontainer gitu. Kemudian aktivitas pendanaan ini biasanya terkait dengan pinjaman-pinjaman atau utang PLN ke bank misalnya gitu. Mungkin itu, mohon maaf yang dapat saya sampaikan dengan keterbatasan pengetahuan saya tentang finansial. Mohon arahannya dari Bapak Ibu pemateri untuk kedepannya supaya saya bisa lebih paham terkait bagaimana menganalisa keuangan perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.